Halo Sobat Rupiah, kembali lagi bersama kami di podcast Perpustakaan Bank Indonesia. Senang sekali hari ini saya Natasha Dewani akan menemani Sobat Rupiah dalam edisi podcast kali ini, yaitu tentang Kampus Merdeka Bank Indonesia. Nah, sebelum lanjut, saya ada satu pantun nih buat Sobat Rupiah. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Jangan lupa ke Nusa Dua. Cakep. Yuk cari tahu tentang KMBI. Pasti bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Nah, hari ini aku tentunya nggak sendiri ya Sobat Rupiah. Di sini sudah ada 3 kakak-kakak cantik yang akan menemani podcast kita hari ini. Nah, sebelum itu, izinkan mereka untuk perkenalkan diri dulu ya. Mungkin bisa mulai dari Kak Dea. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dea Damaris, biasa panggil Dea. Dari Teknik Industri Universitas Brawijaya, angkatan 2018. Salam kenal. Halo Kak Dea. Halo. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Seri. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku yang Cerin Satmoko, biasa dipanggil Cerin, dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga, angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Halo Kak Seri. Ya, halo. Dan yang terakhir di sini ada Kak Bunga. Silakan Kak Bunga. Halo semuanya, salam kenal. Kenalin, aku Maria Regina Hilda Bunga Verena atau biasa dipanggil Bunga dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana angkatan 2019. Wah, luar biasa sekali ya kakak kita di sini. Sekarang bagaimana Kak? Kesibukannya mungkin lagi ada acara apa mungkin di kampus? Kalau aku karena mahasiswa semester akhir ya, paling skripsi terus sama program magang ini aja sih. Kalau aku sih ini ya, karena kan kalau magang KMBI ini kan bisa dikonversi mata kuliah. Jadi aku maksimalin konversi 21 SKS, lagi 3 SKS-nya karena ada mata kuliah metodologi penelitian dan itu nggak bisa dikonversi. Jadi aku masih ambil mata kuliah itu untuk semester ini. Gitu. Ngelengkapin aja sih karena udah dijelasin semua. Kalau aku mungkin lebih ke fokus ke magangnya, dan kalau di unit aku menyinggung sedikit sekarang lagi fokus ke Rekda atau rapat evaluasi keuangan ekonomi daerah. Oke, jadi masing-masing masih punya berbagai kesibukan ya. Nah, jadi mungkin sudah tahu untuk podcast kita kali ini itu tentang Kampus Merdeka Bank Indonesia seperti itu ya Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Kak, seperti apa sih sebenarnya program KMBI itu sendiri? Oke, jadi program KMBI ini tuh merupakan salah satu program dari Kemendikbud. Nah, mungkin kalian familiar MSIB atau Magang Studi Independen Merdeka. Nah, jadi Bank Indonesia itu merupakan salah satu mitra dari program itu. Jadi secara garis besar ya ini program magang, tapi nanti kalian dapat sertifikat, terus kalian bisa konversi SKS. Itu periodenya selama kurang lebih 5-6 bulan. Dan kalau misal enaknya nih, kalau misal di Bank Indonesia ini kita nggak cuman kerja aja dalam proses magangnya, nggak cuma ke kantong ngerjain tugas, enggak, tapi kita tuh kayak ada dibagi lagi jadi 3. Jadi 3 tujuan tuh ketika kita magang. Untuk yang pertama itu learning. Nah, learning itu kita istilahnya disuruh untuk mempelajari atau menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya lah tentang Bank Indonesia ini, tentang kebank sentralan, apalagi sistem pembayaran, terus Digital payment gitu. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang kedua ada yang namanya project atau riset. Itu sebagai output dari program magang ini. Kayak sebenarnya kita bebas sih eksplor ya. Mau kamu pilih bikin project apa atau mau riset apa, tergantung dengan masing-masing satuan kerja. Soalnya kan ntar kita kayak disebar gitu kan, kayak ada. Nah, kebetulan kita ini bertiga yang dapat penempatan di Bali gitu. Dan yang terakhir baru ke working experience, atau yang kayak ya biar kita tuh tahu loh gimana sih orang kerja itu, atau gimana sih budaya di BI itu kerjanya, kayak gitu Natasha. Mungkin aku mau nambahin juga ya, silakan, kayak Kak, terkait di KMBI ini juga ada kepengurusan gitu loh, karena kan kita setiap seminggu sekali tuh pasti ketemu sama teman-teman KMBI. Nanti ada kakak-kakak dari KMBI Squad juga yang akan memberikan webinar gitu. Jadi ntar setiap Jumat sore itu kita ada webinar terkait topik-topik pendalaman ke bank sentralan. Nah, itu di minggu-minggu awal. Terus di minggu-minggu akhir ini udah nggak lagi tentang ke bank sentralan, istilahnya udah lulus lah yang tentang ke bank sentralan. Sekarang kita lebih ke self development, kayak kemarin tentang design thinking,
terus gimana cara menjaga kesehatan mental kayak gitu. Jadi bener-bener banyak banget kegiatannya, dan yang selenggarain ini dari KMBI Squad dan juga pengurus KMBI itu. Jadi nanti di awal itu akan ada oprek untuk siapa ketua KMBI, maaf ya, ketua KMBI gitu, terus sama pengurusnya panitia acara siapa kayak gitu. Mungkin dari Kak Bunga mau nanya? Iya, aku mau ngasih tahu nih kayak keunggulan plusnya kalau misalkan kalian menjadi salah satu peserta KMBI. Nah, kalau dari aku ngerasa banget aku bisa ngelatih skill kayak public speaking dan writing skill. Karena di KMBI ini kita juga dilatih tuh gimana sih cara nulis yang benar, atau kita juga bisa mempraktekkan dengan menjadi moderator atau MC di acara-acara yang diadakan oleh BINS atau juga oleh Bank Indonesia gitu. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Rupiah. Nah, kakak-kakak, jadi kalian semua kan sudah berada di sini sampai di titik ini pasti melalui proses yang panjang seperti ya. Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Rupiah di rumah sekiranya bagaimana proses kakak-kakak sudah bisa berada di magang Bank Indonesia ini. Mungkin bisa dari Kak Bunga, silakan. Aku mau coba jawab nih, kalau misalkan cara daftar KMBI, tapi aku mau prolog dikit. Mungkin orang-orang itu stigma pertama yang kita dengar dari BI itu, orang kerja di BI susah ya, atau harus precious banget, atau kayak tuntutannya tinggi. Nah, menurut aku mungkin bagi sebagian besar orang yang minder atau kurang percaya diri itu suatu hal yang biasa. Tapi buat kita yang suka dengan tantangan baru, apalagi dengan kehidupan perekonomian atau kebijakan-kebijakan, itu benar-benar worth it banget. Nah, kalau misalkan cara untuk mendaftar KMBI, tentunya kalian juga harus menjadi mahasiswa aktif atau masih menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Tapi nggak cuma beberapa perguruan tinggi, tapi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan minimal IPK-nya kalian harus punya minimal 3,0. Dan kalian juga menempuh minimal studi di semester 5 atau angkatan 2020 udah bisa coba nih. Nah, terus juga kalian itu kalau misalkan mau daftar KMBI, usahain juga punya basic di project atau riset. Entah kalian ikut PKM atau kalian ikut riset-riset sama dosen-dosen ketika di kampus. Berarti memang terbuka untuk seluruh mahasiswa di seluruh universitas di Benar Indonesia. banget, iya. Mungkin ada yang nambahin Kak? Dan nggak harus anak ekonomi nih, soalnya kan banyak yang stigma kayak BI berarti harus tahu ekonomi nih, at least dari jurusan ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi, manajemen akuntansi. Enggak, karena contohnya aku teknik industri, sama sekali nggak pernah dapat pelajaran tentang makroekonomi dan segala yang berhubungan dengan BI, tapi bisa menjadi bagian dari KMBI ini. Tapi tentu aja mungkin karena aku punya nilai plus lain yang emang dibutuhkan oleh BI ini sendiri gitu. Jadi coba aja sih kalau kata aku ya, selama kamu memenuhi requirements-nya ya oke, pasti daftar aja dulu. Iya, daftar aja dulu. Berjuangnya nanti. Dan jangan lupa nih, nah daftarnya itu di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di sana nanti kalian bisa pilih filternya perusahaan Kampus Merdeka Bank Indonesia. Dan tersedia 2 posisi nih. Yang pertama ada researcher, yang kedua ada data analis atau programmer. Nah, dari researcher itu berfokus pada mahasiswa yang punya keunggulan di Excel, di SPSS, public speaking, sosial media strategis, dan lain-lain. Nah, kalau data analis sendiri lebih ke orang-orang yang bisa atau punya kemampuan di Python, di Excel Advanced, di Big Data, dan sebagainya. Oke, dari Kak Seri mungkin mau nambahin Kak? Iya, mungkin kalau untuk KMBI sendiri ini itu tadi ya, kemampuan riset itu tadi kan Bunga nyebutin mungkin untuk PKM atau enggak ikut riset dosen. Tapi sebenarnya kan namanya mahasiswa pasti ada kan tugas-tugas kalian, paper, makalah. Nah, itu juga termasuk basic riset sih menurut aku, dan itu mungkin bisa didalamin lagi buat teman-teman yang mau daftar KMBI. Dan jangan lupa buat selalu cek Instagramnya Kampus Merdeka Bank Indonesia untuk tahu requirement dan timelinenya di Instagram itu gitu. Jadi seperti itu ya Sobat Rupiah yang memang mempunyai keinginan untuk mengikuti Kampus Merdeka Bank Indonesia ini, mungkin harus lebih banyak mencari informasi ya teman-teman. Mungkin bisa bertanya juga dengan seniornya atau mengikuti sosial media dan lain sebagainya. Nah, kakak mungkin selama magang di Bank Indonesia ini, apa saja sih kegiatan di KPB Bali ini Kak? Mungkin bisa diceritakan seperti tugasnya mungkin, atau job desk yang diberikan, atau mungkin
pengalaman-pengalaman yang menarik untuk dibagikan kepada sobat rupiah kita di rumah. Mungkin bisa dimulai dari Kak Seri. Oke, aku coba jawab ya. Jadi kalau di KPW Bali ini sendiri itu kan ada beberapa unit kerja. Nah, kebetulan aku sendiri itu ditempatkan di fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran. Nah, FIK SP ini itu ada di bawah tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP Pur. Nah, di mana sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran yang ada di Provinsi Bali gitu. Nah, kebetulan aku di FIKSP itu dibagi lagi tuh, terdiri dari 2 unit kerja. Nah, jadi yang pertama itu mengenai perluasan kanal pembayaran KRIS, dan juga yang kedua itu mengenai percepatan dan perluasan digitalisasi daerah gitu. Nah, jadi lebih ke yang kedua ini tuh lebih ke gimana sih supaya Pemda-Pemda ini mempercepat proses digitalisasi elektronifikasi pendapatan pemerintah daerah gitu. Jadi ada tim TP2DD juga. Jadi aku karena aku kerja di 2 unit ini gitu, kebanyakan sih tugas-tugas aku tuh lebih banyak ke implementasi ya. Jadi bukan yang perumusan kebijakan gitu, enggak, tapi implementasi, kayak implementasi KRIS, berarti kayak sosialisasi dan edukasi, kayak ada pasar siap KRIS, webinar, talk show, kayak gitu. Terus ada juga untuk TP2DD itu sendiri, aku ketemu ikut rapat sama Pemda gitu, PJP tuh yang nyelenggarain pembayaran kayak Bank BPD kayak gitu-gitu. Nah, terus juga ada ini sih asesmen TP2DD. Kemarin tuh ada championship TP2DD. Nah, itu aku bantu buat bahan tayangan kayak gitu. Luar biasa sekali ya Kak. Mungkin ada struggle nggak Kak, atau tantangan mungkin pas Kakak melaksanakan job desk yang diberikan kayak gitu? Kalau tantangan tuh pasti ada ya, karena kan ini berbeda banget dari ketika kita di perkuliahan terus menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Jadi benar-benar aku lebih banyak belajar gimana sih caranya bikin bahan tayangan itu yang memang bagus, yang profesional, yang bisa dimengerti sama orang gitu kan. Kadang kan kita bikin bahan tayangan itu kayak nggak tahu nih audiensnya bisa nangkep nggak gitu. Kadang juga kita bikin bahan tayangan nggak sesuai nih sama audiens yang dituju. Nah, di sini aku belajar kayak siapa audiensnya, kita tahu dulu audiensnya siapa, baru nih kita bisa menyesuaikan bahasa yang kita gunakan di bahan tayangan kita. Kayak gitu sih. Kalau Kak Dea mungkin mau berbagi sedikit Kak? Oke. Nah, kalau mungkin sedikit beda ya. Kalau tadi kan saya fokusnya ke sistem pembayaran kayak KRIS segala macam. Nah, kalau aku kan ditempatin di unit implementasi Kekda. Nah, itu tuh unit itu membawahi 3 fungsi lagi. Yang pertama kehumasan. Kehumasan itu mungkin nih anak-anak Genbi yang nonton ini lebih familiar ya kehumasan. Kehumasan tuh salah satunya program itu ya Genbi itu atau beasiswa Bank Indonesia itu. Terus selain itu kehumasan tuh juga berhubungan dengan beberapa pemerintahan daerah. Kalau di Bali berarti ya berhubungan dengan pemerintahan daerah yang ada di kabupaten atau kota Bali. Itu lebih fokus ke pengendalian inflasi sih. Jadi kita selalu tracking harga komoditas A, B, C, D di kabupaten ini berapa dan sebagainya. Terus selain itu aku juga ada di unit UMKM. Jadi ngurusin UMKM, bikin program gimana sih biar UMKM tuh terus berkembang dari segi mungkin sertifikasi halal. Kita kemarin sempat bikin kayak acara biar UMKM tuh tahu pentingnya sertifikasi halal. Terus kita juga langsung memberikan wadah di mana mereka tuh bisa langsung ngurus sertifikasi halal tuh. Dan menurut aku tuh yang paling seru dari UMKM tuh kemarin sempat kita bikin acara kurasi buat program Paris Fashion Week. Jadi mungkin kemarin sempat familiar ya, kayak ada beberapa local brand, saya nggak usah sebut nama, yang sempat bilang ikut Paris Fashion Week, padahal tuh mereka cuman kayak ke Paris bikin acara doang. Iya, tapi itu beneran mewadahi mereka gitu loh. Jadi kan kalau misal kalian ke acara-acara gitu kan misalnya ada stand bazar segala macam. Nah, kayak saya itu kayak sewa booth di sana dan kita bawa beberapa barang UMKM dari seluruh Indonesia, dan itu nggak cuma Bali doang ya UMKM-nya, jadi benar-benar seluruh Indonesia ya. Kita proses kurasinya, kita pilih mana nih produk-produk yang misalnya
memenuhi standar internasional itu kita Berarti itu bawa. sudah ada standarisasinya itu ya Kak, yang harus Iya. dipenuhi memang. Dan itu dari agensi dari luar negeri itu juga, dari Paris itu. Mereka yang milih sendiri, mereka yang proses kurasinya, terus kita bawa ke sana. Itu sih menurut aku, karena kan dapat juga kan international exposure-nya. Ya, Itu luar paling biasa seru. sekali ya Kak ya, menarik dan sangat seru sekali sepertinya. Banget. Kalau Kak Mbak gimana Kak? Oke, sisanya kalau misalkan di Satker BI Bali itu ada di tim perumusan. Nah, tim perumusan ini atau lengkapnya tim perumusan wilayah dan provinsi. Nah, di tim perumusan ini aku lebih mengarah ke kebijakan-kebijakannya nih. Kalau Cerin tadi tentang KRIS ya, Yes. tentang UMKM dan Humas, terus aku tentang kebijakan-kebijakan. Nah, di fungsi atau tugas aku selama aku ada di unit aku tuh sekarang disuruh bikin laporan harian biasanya tentang update perkembangan COVID. Nah, nanti dari update perkembangan COVID ini itu juga digabungin ke vaksinasi, terus ke job vacation-nya, dan di situ nanti kita bisa lihat nih Bali Economic Recovery Index-nya itu kayak gimana, dan apakah sektor pariwisata Bali kedepannya akan pulih, karena kan Bali itu berfokus atau berpedoman pada pariwisata. Kalau misalkan pariwisata Balinya turun, otomatis kan ekonominya Bali juga masih di tahap yang sedikit atau kurang, belum bisa berkembang lah gitu. Nah, di situ aku narik data, ngolah, dan terus dikembangkan. Nah, habis itu aku juga ikut Rekda. Biasanya kalau di tim perumusan itu Rekdanya setiap triwulan, dan di sana aku membantu menjadi notulensi atau risalah rapat pada saat fokus group discussion dengan stakeholder. Salah satunya dengan misalkan Bapeda, dengan PT Angkasa Pura, dengan Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, terus juga aku kemarin habis menganalisis juga tentang bahan pokok menggunakan kausalitas Granger. Nah, itu pakai Evios. Di sana juga dijelasin gimana sih apakah kehubungan atau kausalitas antara bahan pokok dengan pertumbuhan daerah itu gimana, apakah mempengaruhi, apakah tidak. Nah, lebih ke kayak gitu sih. Nah, buat kalian yang anak ekonomi banget atau suka sama ekonomi, hal-hal yang kayak gitu, ngolah data, narik data, gitu ya. kebijakan-kebijakan. Nah, nanti kalian juga bisa nih berproses gimana sih cara BI ngasih rekomendasi. Nah, di sini itu ya prakteknya bisa banget. dipegang gitu sih. Oke, jadi sangat menarik sekali ya Sobat Rupiah. Nah, kakak mungkin ini sahabat rupiah kita di rumah banyak banget nih yang kepo. Sebenarnya kebermanfaatan KMBI ini untuk kakak di sini itu apa saja sih Kak? Jadi supaya teman-teman sobat rupiah yang di rumah benar-benar mengetahui kalau misalnya mereka diberikan kesempatan untuk ikut magang di Bank Indonesia, sekiranya apa saja sih manfaat yang mungkin bisa dirasakan oleh sobat rupiah kita di rumah? Mungkin bisa dari Kak Sherin. Oke, manfaat ya. Pastinya itu banyak banget kan, karena tadi kayak yang dibilang Dea di awal, kalau di KMBI sendiri itu kita ada 3 model pembelajaran. Jadi pertama learning, terus yang kedua itu ada proyek dan riset, dan yang ketiga working experience gitu. Nah, jadi dari masing-masing itu tuh banyak banget. Dari learning misalnya kita belajar tentang kebang sentralan, tentang perekonomian Indonesia, tentang makroekonomi. Kita jadi lebih tahu nih bank sentral itu apa sih, Bank Indonesia itu apa sih, karena kan karena rasanya ya banyak banget orang yang nggak tahu tentang BI gitu. Masih tabu gitu. Iya, Termasuk BI itu aku sebelum masuk di BI aku bener-bener kayak aku cuma tahu BI sebagai yang mengelola nilai rupiah. bahkan tuh ada yang mikirnya BI itu seperti bank-bank umum lainnya. Orang-orang tuh pada gitu kan, padahal kan sangat berbeda ya sebenarnya. Nah, dengan masuk KMBI ini kita benar-benar bisa tahu nih tugas fungsinya BI itu sebenarnya apa gitu. Nah, terus selain itu juga ada ini kan, kayak aku tadi bilang, ada pembelajaran self development tadi, ada design thinking, terus gimana berpikir kreatif, gimana kita menjaga kesehatan mental, dan lain-lainnya. Itu yang bikin kita tuh jadi apa ya, punya soft skill, dan juga self developmentnya tuh oke banget lah pokoknya kalau ikut mengasah. iya, benar-benar kayak benar-benar. Kalau Kak Bunga mungkin mau nambahin Kak? Kalau aku kayaknya lebih ke BI itu terutama di KMBI juga menekankan pada kesehatan mental, itu yang paling utama. Karena kita tiap Jumat itu selalu tes Anura namanya. Di sana kita bisa cek nilai kita dalam sehari itu berapa sih, dan itu nanti diakumulasikan setiap minggunya. Nah, terus juga manfaat dari ikut KMBI itu
aku ngerasa kayak matkul-matkul yang biasanya di kampus itu harus ditempuh, kita harus ikut ujian, kita harus ikut kelas, bikin tugas, paper, makalah. Nah, kalau di BI itu kita itu belajarnya justru secara praktek. Jadi kita nggak cuman teori, apa sih ini teori ini kira-kira bahas apaan sih. Nah, kalau misalkan di BI itu praktek langsungnya dapat banget, dan itu bener-bener kayak terpatri gitu ya. Jadi kayak apa ya, ngerasa lebih kalau misalkan praktek itu jauh lebih menguntungkan daripada sekedar teori doang gitu. Luar biasa sekali. Kalau Kak Dea gimana Kak? Mungkin mau menambahkan sedikit? Oke, mungkin aku bakal jelasin lebih ke apa yang aku dapetin dari menempuh project atau riset tuh ya. Kalau aku kan untuk project sih sebenarnya udah aku cuman kayak ngikutin apa yang udah ditentukan dari unit-unit itu aja sih. Tapi kalau misal riset tuh bener-bener waktu itu ada salah satu unit, yaitu unit UMKM. Dia cerita misalnya oh unit ini tuh memiliki permasalahan ini di UMKM ini. Coba kamu bikin misalnya riset yang berhubungan dengan UMKM ini, dengan kamu analyze lah proses bisnisnya. Udah unit itu bilang itu doang, dan aku dibebaskan untuk memilih kira-kira mana nih UMKM binaan Bank Indonesia yang akan aku jadikan sampel, terus dari risetku nanti itu seperti apa. Nah, aku tuh benar-benar membebaskan, asal yang penting tuh tujuan dari riset itu tercapai dan menyelesaikan dari solusi. Itu sih aku yang aku dapetin, benar-benar aku merasa kayak mandiri banget mengerjakan riset ini. Bahkan beberapa kali tuh aku langsung survei UMKM itu sendirian tanpa didampingin mentor atau buddy gitu. Langsung turun sendiri Kak? Iya, aku langsung interview pemilik UMKM-nya, dan alhamdulillah sih pemilik UMKM-nya tuh baik-baik banget. Dan dari cerita itu kan aku juga dapat kan, oh ternyata ibu ini tuh misal struggling di UMKM-nya tuh ketika pandemi itu gimana sih, dan aku kan merasa seneng juga aku bisa membantu menyelesaikan masalah beliau, pemilik UMKM itu. Dan aku beberapa kali mengikuti riset di kuliah tentang UMKM, tapi kan UMKM dalam lingkup misalnya di Pulau Jawa ya, dan di Bali itu memang benar-benar karakteristiknya dari UMKM itu beda banget. Iya, gimana tuh Kak perbedaannya? Lebih ke orang di Bali ini menurut aku daya ingin memperkenalkan budayanya itu tinggi banget. Mungkin karena basic kita memang pariwisata ya Kak. Nah, itu sih yang aku sukain, kayak oh ternyata seperti ini ya. Dan aku tuh baru nemu itu ketika ya di riset ini. Jadi kan aku bisa kayak membuka pandangan aku tuh kayak gimana sih cara orang tuh membangun bisnisnya gitu. Seru sih, seru banget. Seru. Aku mau nambahin dikit dong. Iya boleh. Funnya ya. Kita kan tadi kayak pembahasannya berat banget. Ya, nah kalau misalkan funnya gitu, aku ngerasa kalau di KMB ini kita juga bisa pilih satker nih. Nah benar, Iya kan? Nah kalau aku kemarin itu sempat daftar di satker Jogja, BI Jogja, BI Jakarta, dan BI Bali. Nah dari antara ketiga itu kita nggak tahu juga nih yang kepilih yang mana. Tapi ternyata waktu di pengumuman akhir, waktu induksi dapetnya di Bali. Jadi nggak cuman sekedar magang, tapi kita bisa jalan-jalan dong, healing. Iya, gitu. terutama yang kakak yang dari luar ya, terutama di Bali. Aku kan asalnya Surabaya ya, jadi emang aku waktu itu sempat milih beberapa, tapi ditempatinya di Bali. Pengalaman baru sih dapet itu. Ini teman-teman yang kayak banyak kan soalnya yang mikir tuh kayaknya KMB tuh cuman buat di pusat. Itu enggak loh. Hanya untuk di pusat gitu. Kayaknya di pusat. Padahal bisa ya Kak bebas milih di mana gitu. Iya, nanti tuh ketika kan memang di website itu dicantuminnya Jakarta Pusat gitu kan ya, karena memang di kantor pusatnya BI gitu. Ntar ada di teman-teman ada ditempatin di kantor pusat, ada juga di KPW kayak kita kayak gitu. Nah nanti gimana sih itu acak banget atau enggak? Kita nanti ketika teman-teman udah lolos seleksi administrasi yang dari UNIF itu, nanti kan dari UNIF ngasih shortlist ke BI nih. Nah ketika nanti teman-teman udah di shortlist lagi sama BI, nanti tuh ada form yang bisa teman-teman isi terkait preferensi teman-teman gitu. Jadi teman-teman bersedia ditempatin di mana aja sih kayak gitu. Kalau misalkan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia udah centang aja semuanya gitu. Tapi kan kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa, dipilih aja beberapa preferensinya. Kalau aku kemarin itu pilih 3, jadi ada di KPW Jatim, terus Malang, sama di Bali. Nah kebetulan aku dapatnya di Bali gitu. Oke, jadi tadi kakak sudah sempat menjelaskan bahwasanya ini masih semester 5 gitu ya mengikuti MBKM seperti itu.
Nah mungkin ada nggak sih Kak tantangan tersendiri gitu sebagai mahasiswa dan juga kakak-kakak ini harus secara langsung magang ke Bank Indonesia seperti itu. Karena ini kan sangat berbeda ya, jadi di kampus dan juga di kantor gitu. Mungkin ada nggak sih tantangan tersendiri dari kakak-kakak ini? Mungkin dari Kak Dea? Oke, karena aku kan udah semester akhir nih, jadi sebenarnya cuman fokus ke skripsi aja sama program magang ini. Mungkin bagi waktu sih, untuk menyelesaikan segala urusan skripsi, termasuk persiapan kelulusan, hingga membagi waktu untuk magang ini. Soalnya kan pasti kan aku dengan mengikuti program magang ini aku harus bertanggung jawab kan menyelesaikan program magang ini dengan maksimal. Itu sih sebenarnya struggle-nya kayak membagi waktu, sama mungkin karena aku sendiri anak rantau ya. Jadi mungkin ya survive gimana caranya bisa hidup di tempat baru, menyesuaikan dengan keadaan di sini. Iya, cara membagi keuangan, waktu dan segala macam. Itu sih mungkin struggle-nya. Kalau Kak Ceri? Iya, kalau aku kan tinggal ambil satu mata kuliah aja. Cuman satu mata kuliah ini cukup berat karena metodologi penelitian dan outputnya harus menghasilkan proposal skripsi 1 sampai bab 3 kan. Semester akhir ya Kak ya? Iya, jadi aku harus UASnya ini harus mengumpulkan proposal sampai bab 3 gitu. Otomatis kan aku harus mencicil itu dari awal. Nah, sementara kita memang awal-awalnya hybrid ya. Memang awal-awalnya kita hybrid di kantor ini. Tapi akhirnya ketika kasusnya udah mulai turun kan COVID, jadi kita full WFO lagi gitu kan. Nah, itu kan kita kerja dari pagi sampai sore ya. Dan kebetulan rumah aku dari kantor tuh cukup jauh, mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi nyampe rumah itu biasanya udah agak gelap gitu, udah maghrib gitu kan. Nah, itu tuh nyampe rumah tuh niatnya kan seharusnya ngerjain tugasku gitu kan. Kalau tadi di kantor tapi malah capek gitu kan, ngantuk. Nah, itu tantangannya tuh jadi tantangan tersendiri sih, gimana kita benar-benar bisa mengelola waktu kita gitu, memanajemen diri kita biar disiplin gitu. Oh, jam segini sampai segini kita ngerjain tugas gitu, nanti supaya kekejar juga nih tugas kuliahnya, jadi nggak keteteran gitu. Nah, itu cukup sulit sih menurut aku, karena kan yang namanya WFO itu juga butuh energi gitu, apalagi di jalan itu kan kayak capek kan. Jadi nyampe rumah udah ngantuk dan lain-lainnya. Iya, itu bener. Jadi kita sering nih kalau misalkan berangkat itu kayak nggak ngelihat matahari, pulang juga nggak ngelihat matahari. Iya, bener. Berasa sibuk banget ya. Kayak sibuk deh. Tapi itu akhirnya kan capek juga. Jadi harus pintar-pintar memanajemen waktunya kayak gimana. Soalnya kalau misalkan emang nggak bisa manajemen waktu, udah kacau banget sih itu bakalan. Soalnya kan nyampe rumah pasti pengen tidur kan, pasti pengen istirahat, pasti pengennya apa gitu kan. Sementara ada kegiatan lain di kampus. Kebetulan aku di kampus juga masih ada mungkin organisasi masih ada gitu kan. Masih ikut organisasi Kak? Masih, cuman bukan kayak di Hima, bukan di BEM gitu sih. Jadi kayak lebih ke volunteering di departemen aku, kayak istilahnya kayak volunteer ngebantu-bantu bapak ibu di departemen aku gitu. Jadi ada beberapa acara juga yang harus aku lakuin kan. Jadi after kantor tetap masih harus rapat dan lain-lainnya, nyiapin proker dan lain-lainnya. Itu cukup jadi tantangan tersendiri. Dan salah satu tipsnya adalah buat bisa menghadapi serangan waktu ini gitu ya, buat ini aja kayak to do list gitu. Itu to do list tuh sangat memudahkan loh. Kayak misalkan aku biasa alokasiin ya, aku kira-kira ngerjain tugas A mungkin sejam atau 2 jam gitu. Nah, itu sedikit membantu untuk kita tahu waktu gitu. Oh, ini udah jam sekian, jadi harusnya aku udah menyelesaikan tugas A gitu. Nah, itu sih kalau misalkan dari aku. Kalau dari Kak Bunga mungkin mau nambahin sedikit Kak? Oke, kalau aku tantangannya mungkin lebih ke ketika aku dikasih tugas-tugas. Misalkan dari mentor aku ngasih, Bunga minta tolong dong dicariin data ini. Terus kebetulan juga lagi ada barengan sama FGD. Nah, terus juga ditambah ada bikin bahan tayangan yang deadline-nya jam 5 sore. Nah, itu tabrakan gitu ya? Iya, tabrakan kan dari 3 kegiatan itu kayak, aduh yang mana dulu ya prioritasnya, karena semuanya prioritas kan, penting semua dan harus dikerjain. Nah, biasanya aku dari tantangan itu, karena banyaknya itu dikasih tugas, aku biasanya cari strategi nih. Yang pertama, misalkan kalau FGD, aku bakal
bikin risalahnya dulu sambil dengerin FGD. Habis itu aku selesaiin, lanjutin ke narik data dari data sekunder atau pihak ketiga. Terus langsung aku lanjutin bikin bahan tayangan. Nah, bahan tayangan ini sih yang sebenarnya lebih memakan waktu. Karena kalau di unit aku itu komprehensif banget, nggak cuman ABC, tapi penjabarannya tuh bener-bener detail. Dan ketika aku nanti nanya nih, kayak Kak, kira-kira dari pekerjaan ini ada yang kurang nggak ya? Minta koreksinya dong Kak, kayak gitu. Oh iya Bunga, ini coba tambahin ini, atau ini coba diganti ini deh Bunga. Nah dari situ aku biasanya kayak benerin lagi, dan terus nanti aku kumpulin lagi. Oke, thank you banget Bunga, udah bagus banget. Nah kayak gitu sih biasanya. Oke. Jadi buat Sobat Rupiah yang mungkin mempunyai rencana untuk mengikuti magang di Bank Indonesia seperti itu, harus mulai belajar nih buat mengatur waktu, buat disiplin waktu, dan terutama yang terpenting itu bisa disiplin untuk manajemen waktu itu sendiri. Nah kakak mungkin sekiranya bisa nggak kasih nih tips dan trik mungkin untuk Sobat Rupiah yang ada di rumah, sekiranya untuk melamar atau mengikuti Kampus Merdeka Bank Indonesia ini seperti apa sih Kak persiapannya mungkin, atau tips saat interview atau saat mendaftar mungkin Kak, mungkin bisa dibagikan seperti itu ya. Mungkin dari Kak ya. Oke, jadi yang pertama pahami dulu alur pendaftarannya, timelinenya, jangan sampai kelewatan. Itu yang paling basic, paling penting banget. Kalau lewat ya gimana bisa masuk ya? Daftar aja gitu. Jadi itu dulu. Kalau udah jelas, terus pahami requirements-nya apa aja yang perlu disiapin juga, berkas-berkasnya itu. Dan kita karena daftarnya lewat website Kampus Merdeka, make sure dulu kalau kalian tuh punya akun Kampus Merdekanya dan emang bisa daftar. Soalnya ada beberapa yang dapat masalah di akunnya. Nah kalau misalnya udah beres nih Kampus Merdekanya, udah sebenarnya tinggal apply aja, masukin CV dan segala berkasnya itu ke websitenya. Nah setelah itu baru deh tinggal nunggu pengumuman ya kayaknya dari kampus. Ntar gimana, ntar diarahin kok. Alhamdulillah kalau misalnya dari kampus aku UB itu sangat membantu banget, maksudnya koordinasinya, komunikasinya tuh oke banget menurut aku. Kan selalu mengarahkan setelah ini tuh apa gitu. Terus berarti itu full secara online kan ya Kak ya, pendaftarannya? Tenang aja, semua dilaksanakan secara online. Jadi kalau misal kalian tersebar di seluruh Indonesia, tenang aja, nggak perlu buat takut. Gitu. Iya harus interview ke Jakarta gitu. Enggak, karena semuanya online. Ya. Apa saja Kak itu untuk berkas-berkasnya mungkin? Kalau nggak salah ada CV. Terus CV-nya juga beda ya? Oh iya, bisa dibagikan Kak sama Sobat Rupiah kita. CV-nya. Oke, jadi kalau untuk CV untuk KMBI sendiri itu teman-teman yang mau daftar bisa cek aja, lagi-lagi aku suruh cek ya di Instagramnya Kampus Merdeka Bank Indonesia. Itu ada kalau nggak salah bit.ly/CV KMBI, itu besar semua. Nanti teman-teman download aja template-nya di sana. Kurang lebih tuh jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing nih, aduh ini cara bikin CV gimana, udah ada formnya. Karena banyak kan orang-orang tuh pasti bingung gitu ya, iya, harus buat ATS friendly kah atau pakai kreatif gitu kan. Iya, cuman gitu. kalau nilai plusnya mungkin bisa mengikuti kalau di BI sih harus pakai ini ya, yang CV itu, karena di CV itu udah langsung kita bisa kayak ngisi form gitu loh, ngisi form dan hal-hal yang emang dibutuhkan sama BI. Kurang lebih tuh pasti data diri. Kemudian abis data diri tuh ada pilihlah tiga minat kamu, minat teratas gitu. Nah jadi ntar ada pilihannya tuh berupa kayak ada UMKM, terus ada sistem pembayaran, terus ada kebijakan moneter dan lain-lainnya. Itu bisa dipilih aja sesuai dengan minatnya kalian gitu. Terus juga selain itu di sana ada yang menurut aku membedakan si CV-nya BI ini, di sana mencantumkan proyek atau riset yang pernah kita lakukan gitu. Itu harus dicantumkan. Juga iya, benar. Karena kan daftarnya juga sebagai researcher dan data analis yang nggak jauh-jauh dari situ kan. Jadi itu harus ditulis juga. Setidaknya kalian pernah melakukan riset-riset itu tadi kayak dibilang di awal sama Bunga. Itu sih jadi ntar juga dari BINS-nya sendiri gitu, Bank Indonesia Institute juga bakal menempatkan kalian ya nggak jauh-jauh dari 3 minat teratas kalian tadi itu. Kayak dia misalkan di UMKM gitu kan, kapan hari dia di UMKM juga kan gitu. Terus aku di sistem pembayaran, nah kebetulan aku juga milih sistem pembayaran jadi salah satu minat aku gitu. Nah sama juga Bunga di apa ya?
Aku pilih regional, kebijakan Oh regional. iya, nah itu sih mungkin kalau tips CV dari aku. Mungkin kalau interview mungkin Bunga mau nambahin. Oke, kalau interview menurut aku ya, kalau misalkan kita interview tuh harus santai dulu sih, relax. Dan Ya, biar nggak tegang iya, grogi gitu. benar. Ya. Karena kalau misalkan kita grogi, yang ada kayak kita bingung mau jawab apa. Karena kebetulan Lupa juga ya. gitu ya. Iya, Iya, nggak maksimal jadinya. waktu interview juga ternyata yang interview itu sekaligus nanti akan menjadi mentor nih. Gitu. Iya. Dan aku waktu di interview kebetulan dapat mentor yang easy going, jadi enak banget diajak untuk interview. Jadi kita di sana tuh bisa sambil cerita, tapi kita juga bisa profesional ketika interview. Kayak misalkan ditanyain beberapa pertanyaan yang mungkin kalian bisa tahu ya dari interview kita. Yang pertama ditanya ini, kira-kira kampus kalian bisa konversi enggak? Terus kalian itu bisa mengaplikasikan software apa aja? Terus rate-nya berapa nih? Gitu. Kalau waktu itu aku menjelaskan aku bisa SPSS dan EVIOS gitu, dan rate-nya juga aku bilang waktu itu rate-nya 8 karena aku pernah gini. Nah, itu bisa dijabarin di interview. Nah, Ada penekanan gitu ya, kayak Benar. buktinya kita bisa ini yang seperti ini yang bisa kita lakukan. iya, kita harus bisa membranding diri kita sendiri saat interview. Jadi mentor itu tertarik nih sama kita. Kita udah jauh-jauh nih ngikutin seleksi dari kampus, ngikutin seleksi dari BIN sampai mentor ke satker. Nah, itu kita harus butuh effort kan sampai di titik itu. Nah, kita harus punya potensi diri yang mengunggulkan kalau kita itu emang layak dan bisa diterima menjadi salah satu bagian dari KMBI. Wah, luar biasa Iya. sekali. Mungkin aku mau nambahin boleh? ya, Sorry. Jadi tadi terkait interview ya, itu salah satu tips dari aku adalah tolong dibaca ya CV yang udah kalian setorkan, dan Iya, semua harus paham dokumennya dengan itu diri harus sendiri benar-benar ya. paham ya. Termasuk riset-riset yang udah kalian tulis. Mungkin kalian pernah sekarang misalkan angkatan 2020 gitu kan, mungkin dia pernah melakukan riset ini tahun lalu gitu. Nah itu meskipun udah kalian tulis di CV-nya CV KMBI itu, kalian juga harus buka lagi riset kalian yang tahun lalu, kalian baca lagi hasilnya gimana, pakai metode apa. Karena nih kebetulan kalau interview aku kapan hari itu aku ditanyain tentang salah satu riset aku yang ada di CV, yang aku tuliskan di CV. Jadi interviewernya itu tanya, ini risetnya tentang apa ya, terus pakai metode apa, dan tolong jelaskan dong hasilnya bagaimana gitu. Iya, jadi kan itu penting sebenarnya, jadi karena kan kita yang melaksanakan riset itu harusnya kita yang paling paham dengan iya, hasilnya benar. bagaimana, prosesnya bagaimana. Jadi nggak mungkin kita ditanya nggak tahu gitu ya. Iya, benar. Itu kalau misalkan nggak belajar kan ada kemungkinan juga lupa kan. Kayak, aduh kemarin itu pakai metode apa ya, pakai apa. Makanya penting banget buat buka-buka lagi file-file risetnya, dipelajarin sebelum interview. Itu Kita sih lebih mungkin, memahami juga diri kita kayak iya, gimana gitu iya, ya. Kak, ya. benar-benar banget. Oke. Nah Kak, aku kepo nih sebenarnya, kakak ini daftar Merdeka Belajar ini karena kemauan sendiri atau mungkin ada dorongan lain gitu Kak? Mungkin ada motivasi yang terpendam mungkin, atau gimana ya kira-kira? Dari Kak Sherin mungkin? Oke, ikut KMBI. Sebenarnya aku udah lama banget ya pengen ikut KMBI, karena aku udah pernah daftar di semester sebelumnya tapi nggak keterima. Oh, di semester sebelumnya. Sama ya. Iya. Jadi ini kedua kalinya aku daftar KMBI baru keterima. Mungkin karena dari aturan kampus aku ya. Kalau di kampus aku tuh kan ada seleksi univ. Nah, itu kampus mengutamakan untuk anak-anak yang semester 6 gitu, semester atas gitu. Jadi ke atas gitu. semester 6. Jadi aku waktu itu masih semester 4 kan daftarnya untuk yang semester 5. Jadi masih belum lolos di seleksi univ gitu. Nah, alasan aku sih simple ya, karena aku ekonomi pembangunan. Ya. Itu sangat relate sekali dengan BI gitu kan. Karena Iya. aku jurusan-jurusan prioritasnya BI juga ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi kan. Karena memang ketika di BI itu apa yang kita pelajari klasikal di kelas, di mata kuliah itu benar-benar kepake banget gitu kan. Langsung gitu kita jadinya Langsung praktekin benar-benar gitu langsung ya. praktek ilmu yang kita dapetin gitu kan, terkait moneter, kebank sentralan, ekonomi makro, itu kan relate banget gitu sama hal-hal yang dilakukan oleh BI gitu. Terus yang sama aku juga pingin ini sih tahu gimana sih sebenarnya kerja di BI gitu. Mungkin selama ini aku emang tahu ya tugas fungsinya BI, tapi kan nggak tahu gitu secara real, secara nyata itu sebenarnya gimana gitu, orang-orang nih ngerjain apa aja sih gitu. Nah, makanya tertarik banget ya buat ke BI. Sama mungkin satu lagi nih, kenapa ikut KMBI juga, karena dengan pengalaman di KMBI, pengalaman kerja di sini kan harapannya ke depannya
Bisa BI kan gabung di BI. iya bisa gabung di BI gitu kan Iya. ya kan dengan kita udah tahu gitu kan ngapain aja gitu kan, jadi ya istilahnya menambah Mempersiapkan pengalaman, diri juga. mempersiapkan diri untuk kedepannya nanti after graduation gitu. Kalau Kak Bunga gimana Kak? Kalau aku ya, daftar KMBI itu yang terlintas pertama ngelihatnya, wah gedung BI bagus banget ya. Dari gedung gitu ya, Iya. dari awal first impression Iya benar. gitu ya. Isinya apa aja ya? Itu pasti pegawai-pegawainya pinter banget deh. Kira-kira bisa nggak ya? Nah dari situ, dari aku kepo-kepoin, terus aku cari tahu nih gimana sih pegawai-pegawainya itu di sana kerja dan kenapa mereka bisa dipilih kayak gitu. Nah dari situ aku jadi pengen nih ikut KMBI karena sebelumnya juga aku pernah coba di KMBI 3 tapi gagal. Dan ini karena nggak pantang menyerah nih, Iya, aku maju coba terus daftar gitu lagi. ya, coba Iya lagi. benar. Di KMBI 4 ini aku coba daftar lagi, aku masuk ini keunggulan-keunggulan yang sekiranya aku ternyata belum coba di KMBI 3 dan ternyata berhasil. Itu sih karena itu awalnya. Berarti sebenarnya sudah pernah gagal tapi coba aja lagi gitu. Benar. Ya. Kalau Kak Dia gimana Kak Dia? Nah, kalau aku justru kebalikannya mereka berdua. Kalau mereka berdua kan karena relate dengan jurusan. Iya, Aku sama sekali tidak relate, sangat tidak Itu aku kepo berhubungan. banget sih sebenarnya. Kok bisa sih Kak tertarik dan tahu nih tentang adanya program Kampus Merdeka di Bank Indonesia seperti itu? Itu adalah pertanyaan semua orang yang tahu ketika aku dari teknik kayak Iya. ngapain ke BI kan teknik. Karena nah justru itu sih aku beberapa kali ikut riset dan riset tuh sama sekali nggak pernah yang berhubungan tentang BI, maksudnya tentang ekonomi segala macam. Ekonomi banget gitu. Nah, terus aku tuh pengen nih sebelum aku nanti kerja tuh at least aku sudah bisa udah pernah mencoba beberapa industri gitu loh. Maksudnya kan kayak paling kalau aku teknik industri belajarnya apa sih tentang retail industry, tentang kayak manajemen sistem dari suatu perusahaan gitu. Nah, aku pengen coba kalau yang sistemnya instansi seperti BI ini tuh gimana sih itu. Jadi karena itu kayak daripada aku cuman belajarnya dari baca website BI, kan mending aku langsung masuk ke BI, maksudnya terjun langsung, melihat langsung BI itu ngapain aja sih, orang-orang dalamnya tuh ngerjain apa aja sih. Nah dari sana sih aku akhirnya seluruh tujuan aku awalnya pengen masuk di BI itu terjawab pas aku udah tahu ternyata BI kayak gini ya, ternyata ilmu yang harus dimiliki tuh seperti ini. Itu sih alasan kenapa aku pengen masuk BI. Oke. Tadi aku sempat dengar dari Kak Sherin itu ada self development seperti itu ya Iya, Kak ya. iya. Sekiranya mungkin apa aja sih Kak yang Bank Indonesia fasilitasi gitu untuk mendukung self development dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti magang di kampus Merdeka ini gitu Kak? Oke, terkait self development itu kan ada webinar series tadi itu, webinar series yang topik-topiknya juga tentang gimana cara branding diri kita, gimana cara berpikir kreatif, berpikir analitis, mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada, mengidentifikasi masalah, ya pokoknya topik-topik terkait hal itu gitu. Nah itu kan masuk ke self development. Terus selain itu juga di setiap acara itu mereka oprek moderator gitu. Nah di sana kita bisa belajar public speaking kan, Itu itu nilai plus nggak sih, Kak? iya Iya, benar, kita ikut KMBI kita bisa belajar public speaking dengan menjadi moderator, dan itu juga pembicaranya keren-keren banget loh Iya, gitu bisa kan. bertemu dengan banyak orang Iya, gitu, ketemu Kak, sama ya. orang-orang Waktu itu hebat, ngobrol sama orang hebat. Pernah salah satu sesi tuh pembawa acara tuh Kavina, tahu nggak Kavina yang di TikToknya sukanya sharing tentang karir yang iya. itu yang itu yang dari main Iya, ID. itu pernah juga jadi narasumbernya kita. Jadi kan banyak banget ya Iya, kesempatan kita buat ketemu sama orang-orang ini dan bertukar ilmu, bertukar pengalaman gitu. Nah, terus selain itu juga ada ini sih kayak pengurus di kepengurusan itu. Terus Gimana tuh Kak? Pengurusannya bisa nah. diceritain sama Sobat Rupiah di Oke, kebetulan aku juga untuk yang terakhir ini ada namanya KMBI Take Over the Class, dan aku kebetulan daftar buat jadi salah satu panitianya gitu. Nah, menurutku ini jadi kesempatan ya buat mengasah kemampuan leadership kita. Jadi nggak cuman ketika kita di Satker, tapi juga dengan acara-acara yang kita buat untuk kita, itu juga melatih leadership kita, terus inisiatif kita dan komunikasi kita di teamwork kita gimana kayak gitu kan. Karena
banyak juga tugas-tugas kita tuh yang melibatkan teman-teman KMBI tapi dari berbagai univ ya, jadi diacak kelompoknya. Jadi kalau tadi di awal kan aku bilang ada modul-modul learning itu kan. Nah, di setiap modul learning itu ada assignment-nya. Jadi ada kayak tugas akhir atau final project-nya. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Iya, ada final project-nya. Nah, salah satu final project-nya itu ada bikin tugas secara kelompok gitu, dan kelompoknya diacak dari Bank Indonesia Institute itu tadi ngacak gitu. Jadi kita nggak tahu, jadi ternyata kelompok aku tuh dari berbagai KPW, berbagai univ, berbagai jurusan gitu. Nah, gimana sih cara kita bikin teamwork itu tadi tuh biar nyaman, biar mencapai goalsnya kita. Nah itu sih banyak banget sih, jadi self development juga, dan berbicara dengan orang-orang yang berbeda bahasa kan istilahnya, berbeda kebudayaan, dan mengerti gitu mereka seperti apa. Berbeda jam juga, ada yang di WIP, WIT, gimana sih cara kita gimana menjadikan satu biar teman-teman di sana nggak kemalaman gitu kan. Gimana sih caranya kita bertemu gitu kan. Terus selain itu juga di Satker mungkin kayak yang dia bilang tadi, ngelakuin riset dan proyek dan lain-lain, itu benar-benar melatih kemandirian kita sih, karena kan kita benar-benar inisiatif, kita pakai metode apa ya, kita harus nyari datanya gimana ya gitu kan. Jadi selain kita diskusi sama mentor, tapi kan kita juga dituntut untuk kemandirian itu tadi, menyelesaikan tugas-tugasnya kita kan, dan harus inisiatif juga gitu buat nanya kalau emang nggak tahu, dan juga inisiatif kalau ada hal-hal yang sekiranya kayak metode ini nggak cocok deh, coba ganti metode lain. Nah itu juga, ini jangan belajar untuk inisiatif itu tadi sih gitu kalau dari aku. Luar biasa sekali ya Sobat Rupiah di rumah. Nah mungkin ada beberapa hal lagi nih Kak yang mungkin Sobat Rupiah tuh pengen banget dapat dari kakak yang sudah sukses gitu mengikuti Merdeka Belajar di Bank Indonesia seperti itu. Nah mungkin bisa diberikan beberapa motivasi untuk Sobat Rupiah yang sekiranya menonton di rumah. Jadi untuk mengikuti program magang ini, sekiranya bagaimana sih mungkin motivasi-motivasi yang harus ada dalam diri mereka gitu untuk ada di sini gitu kan. Mau siapa duluan mungkin? Dari Bunga kali. Oh ya. Gimana Bunga? Kalau motivasi dari aku, percaya diri sih. Percaya diri sama kemampuan kita. Iya. Kalau misalnya kita udah nggak percaya diri, kayak langkah kedepannya pasti kayak ngerasa kita bakal gagal. Atau mungkin kayak misal mikir, aduh kayaknya nggak bisa kayak gitu ya. Banyak kan belum nyoba tapi udah mendestinasi diri sendiri. Bener banget. Jadi langsung aja coba berhadiah kan, nggak tahu nanti kedepannya gimana. Kalau nggak boleh asal nyoba juga. Iya, harus ada coba berhadiah tuh. Coba-coba tetap dengan persiapan ya. Nah terus juga kita juga harus bisa gali-gali informasi ya. Jadi kita jangan gantungin universitas doang atau gantungin Instagramnya Kampus Merdeka Bank Indonesia, tapi kita juga harus nih cari tahu, misalkan tahun lalu ini loh ada ternyata KA dia keterima, tanya-tanya sama KA kira-kira apa sih yang dia dapat sebelumnya, terus dia tuh cara daftarnya gimana dan kenapa dia bisa lolos, kenapa nih kayak gitu. Nah dari situ kita ngulik-ngulik, oh ternyata bisa nih dipraktekin ke diri aku. Nah itu yang menjadi kelebihan kalau misalkan kita juga bisa untuk seperti KA ini gitu. Ya, jadi kita harus juga menggali juga ya Kak ya, seperti itu. Kalau dari Kak Sherin ada mungkin Kak? Oke, kalau dari aku sih jangan takut buat coba ya, karena banyak banget tuh mungkin beberapa teman aku yang bilang kayak, tapi kan aku bisa nggak ya, kan ini riset tentang data-data kayak gitu. Ini satu itu kan pelamarnya tuh juga sangat banyak jadi banyak yang jadi mungkin banyak yang takut nanti gagal gitu takut gagal, terus takut dengan requirement-nya di awal itu kan, ini aku kira-kira aku bisa nggak ya gitu kan, kira-kira ngapain aja sih, tugasnya berat banget ya gitu. Banyak mikir kayak tugasnya berat banget ya ini, terus kan jangan takut, jangan ragu buat daftar aja dulu. Bener kata Bunga, daftar aja dulu, kita nggak tahu kedepannya gimana kan. Jadi ntar apa masalah nggak bisa mengolah data secara pro, kita nggak perlu itu, yang penting kan tahu basicnya seperti apa gitu. Nanti kan bisa dipelajarin seiring berjalannya waktu. Pasti ada gitu mentornya kan juga kan ya Kak? Ada mentornya juga, ada teman-teman seperjuangannya juga, ada badinya juga yang bisa ditanya-tanyain. Jadi jangan ragu, jangan takut buat daftar
program KMBI. Sama satu lagi sih yang paling penting banget menurut aku, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua, karena itu penting banget lah buat teman-teman kita kan. Sebisa mungkin itu sepengetahuan orang tua dan minta doanya mereka. Kalau hal positif pasti dan tentunya orang tua pasti selalu mendukung. Benar lagi banget. Ini program yang sangat positif sekali gitu. Kalau Kak Dea mungkin mau nambahin Kak? Oke, mungkin motivasi. Kalau menurut aku yang penting kalian waktu daftar nih, selain harus percaya diri, nggak boleh takut segala macam persiapan, kalian juga harus tahu tujuan itu loh. Kalian daftar ini untuk apa? Soalnya menurut aku ketika kalian nggak tahu tujuannya, di tengah jalannya kan tahu sendiri ya, maksudnya BI kan sibuk, terus kayak banyak tugas segala macam, kan pasti bakal kayak aduh ngapain sih kayak sibuk kayak gini, jadi capek kan. Nah itu tuh jangan sampai, itu kalau menurut aku nggak bakal terjadi kalau misal kalian tahu tujuannya gitu loh, karena kalian udah tahu kan, oh aku di IB ini aku pengen dapat ini. Kalau kalian udah fokus ke sana, segala tugas yang menggunung itu kayak insya Allah tidak akan terasa capeknya. Dan yang penting dibawa fun aja sih kalau menurut aku ya, maksudnya kalau capek ya istirahat, terus kalau bingung bener tadi tanya. Soalnya pegawai-pegawai di B ini tuh baik-baik banget dan iya, dan nggak pelit ilmu. Kita tanya A, dijabarinnya tuh sampai Z. Iya, bener sampai sampai intinya tuh dijabarin. Itu sih enaknya. Jadi aku sendiri walaupun nggak pernah dapat ilmu kebangsaan orang segala macam, aku nggak pernah merasa bodoh, maksudnya kayak insecure. Aduh, kan kadang ada ya orang kayak gitu. Enggak, karena ya aku dibantu sama body, mentor, itu tuh kalau jelasin. Teman-teman juga yang sekiranya bakal ikut juga bantuin gitu ya. Iya, bener banget. Oke. Jadi menarik sekali ya Sobat Rupiah mengenai bagaimana proses perjalanan kakak-kakak yang sudah ada di sini untuk sampai di Kampus Merdeka Bank Indonesia. Nah mungkin ini terakhir nih Kak, ada kesan-pesannya nggak sih kira-kira selama kakak sudah berada di sini, berproses, belajar, dan juga mendapatkan berbagai macam pengalaman seperti itu. Mungkin dibagikan sedikit kepada Sobat Rupiah kita di rumah tentang kesan dan juga pesannya untuk teman-teman yang ada di rumah. Seperti itu. Mungkin dari siapa nih duluan? Dia boleh? Dari Oke. Kesan, so far aku sama sekali tidak menyesal sih bergabung di KMBI. Ya, aku merasa beruntung karena kan untuk bisa masuk itu kita harus berkompetisi dengan beberapa orang kan. Kalau waktu angkatanku itu panjang gitu ya kan? Iya, kalau waktu angkatan aku itu kalau nggak salah pendaftarnya 5.000 sekian, 4.000 5.000 orang, dan dari dipilih 5.000 itu yang sebagai yang terpilih pasti luar biasa. Jadi itu aku merasa kayak ya alhamdulillah aku terpilih. Terus ketika menjalani juga walaupun sibuk, pusing segala macam, tapi kayak aku seneng sih karena ya setelah aku pelajarin kayak ternyata aku banyak dapat ilmu loh dari program. Dari 5 bulan mengikuti program ini, aku ilmu itu banyak banget yang aku dapetin. Itu sih kalau kesan ya. Kalau pesan itu tadi sih, semangat ya buat teman-teman yang pengen ikut KMBI ini. Apalagi ketika sudah menjalani ya, pasti banyak hambatan atau tantangan. Tapi pelajaran juga pastinya. Iya benar banget. Tapi yaudah lanjutin aja, kelarin, maksimalin kesempatan ini. Misalnya absorb ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang sekitar yang ada di BI ini. Itu sih. Karena kesempatan emas juga ya teman-teman. Ada di sini kalian bisa langsung praktek untuk bagaimana sih bekerja di Bank Indonesia seperti itu. Kalau dari Kak Selin gimana Kak? Oke, kalau dari aku mungkin kesannya seneng banget ya, beruntung banget karena itu tadi terpilih dari sekian banyaknya pendaftar, dan juga sebenarnya BI ini jadi kayak impian aku banget gitu loh, karena aku kan aku pernah sempat dulu waktu SMA pernah ada acara juga di BI kan, terkait lomba atau apa gitu. Nah dulu tuh aku mikir gitu kayak
sebenarnya orang-orang di sini tuh kerjanya ngapain sih? Aku ngeliatin ke kantornya gitu di lobby kan, terus aku ngeliatin ke kantornya kayak orang-orang di dalam ini kerjanya ngapain sih? Aku pingin deh kapan-kapan maksudnya terus suatu saat aku pingin deh kayaknya coba buat kerja di sini gitu kan, karena interest aku juga di ekonomi kan, jadi ya kayaknya bisa deh gitu kan. Jadi aku selalu setiap lewat di depan kantor BI itu kayak yang muncul motivasi. Iya, muncul motivasi kayak gitu, kapan ya gitu, dan alhamdulillahnya ada kesempatan KMBI ini gitu kan, ya nggak boleh dilewatkan dong. Jadi aku daftar ini, aku seneng banget sih bisa keterima, karena sebelumnya juga pernah daftar di periode sebelumnya nggak keterima kan. Itu sempat sedih banget. Terbayar jadinya kan. Iya, jadi terbayar apa yang kegagalan sebelumnya, dan juga apa yang aku pelajarin selama ini di kuliah tuh juga kepake banget gitu selama aku magang gitu. Nah, terus kalau buat pesannya buat teman-teman yang mau ikut mau daftar KMBI atau sekarang udah daftar dan lagi nunggu pengumuman, persiapkan dirinya dengan baik gitu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Ntar kalau misalkan gagal nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi di berikutnya. Tapi kalau misalkan ini kesempatan terakhir kalian, nanti langsung ikut PCPM aja ya kalian. Malah di sana ya. Iya, siapa tahu rezeki nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu rezeki orang kan, kayak gitu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, jangan putus harapan, dan jangan lupa minta restu orang tua. Jangan lupa Sekarang berdoa. sudah menunggu pengumuman saja ya, Kak, ya, untuk sekarang masih pendaftaran sampai 3 Juli kan, terakhir pendaftaran KMBI gitu. teman-teman masih ada waktu nih. Oke, kalau dari Kak Bunga gimana, Kak? Oke, kalau dari aku ya, kesannya itu ekspektasi sama dengan realita. Jadi Sangat pas gitu. iya, ya? pas banget. Jadi ekspektasi aku tuh kayaknya ini besok kayak gini deh. Dan ternyata waktu aku mempraktekkan langsung, awalnya emang belum kerasa karena kan masih baru. Tapi lama-kelamaan, ih beneran loh sesuai realita banget. Jadi nggak ada kata penyesalan sama sekali, have fun, dan tentunya aku jadi bisa lebih berbaur lagi. Karena dengan berbaur itu, kebetulan juga lingkungannya, budaya kerjanya di Bali itu bener-bener bagus banget. Dan pegawai-pegawainya have fun. Jadi mereka tuh nggak cuma fokus kerja, tapi mereka tuh sering banget ngejokes. Jadi jokes itu itu menata mental health tuh sangat penting banget. Dan juga mereka itu jago pantun sesuai budaya Bali, budaya BI gitu kan. Pantun itu kreatif menjadi gitu ya. Iya, kreatif banget gitu. ya. Jadi dari situ kita jadi sebagai anak KMBI itu wah, have fun banget, enak banget gitu. Jadi selama 6 bulan ini, 5 bulan lah, itu nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Sangat berbahagia ya. Dan pesannya sama sih seperti yang lainnya, tetap semangat, jangan pantang menyerah, doa, dan cobalah dulu. Jangan ngerasa nggak mampu, takut, insecure gitu-gitu. Jangan, nggak perlu gitu. Percaya diri aja kalau kalian bisa gitu. Siapa tahu memang rezekinya di sini. Iya. Ya, Kak, ya? Oke, jadi terima kasih ya Kak semua sudah mau sharing gitu dengan Sobat Rupiah yang ada di rumah mengenai Kampus Merdeka di Bank Indonesia seperti itu. Nah, buat teman-teman Sobat Rupiah yang ada di rumah yang sekarang mungkin masih menunggu pengumuman Kak, atau mungkin tahun depan mau ikut gitu program Merdeka Belajar ini, urungkanlah niat. Kalau misal ketakutan kalian atau mungkin ada insecurity atau mungkin kalian merasa tidak bisa gitu, karena seperti yang kakak-kakaknya tadi sudah berikan tips dan triknya, mungkin bisa diikuti karena ini sangat luar biasa ya Kak, kesempatan emas untuk kalian bisa berproses, bisa melatih keterampilan dan juga kemampuan diri. Aku boleh nambahin sedikit nggak? Tadi Boleh, kelupaan. silakan. Nah, kebetulan kan aku ada di ini ya, maksudnya implementasi sistem pembayaran ya. Teman-teman udah pada tahu Kris belum? Nah, itu kalian ya buat teman-teman yang mau daftar, jangan lupa kalian harus tahu nih Kris itu apa, dan jangan lupa pakai Kris juga ya teman-teman. Iya, karena nanti kalau interview atau apa, ntar ditanyain kalian tahu nggak kebijakannya Bank Indonesia, ntar nggak tahu Kris lagi kan, ya gimana gitu kan. Teman-teman jangan lupa pakai Kris. Itu sih tambahan dari aku ya, sekalian sosialisasi ya artinya ya. Teman-teman yang Kris belum ya, memakai atau mungkin belum tahu apa sih Kris itu, mungkin teman-teman bisa ke halaman websitenya, bisa ke sosial media. Pasti banyak sekali ya Kak ya. Iya, benar, transaksi jadi lebih mudah, tinggal scan pakai QR code aja, jangan lupa pakai kode saja bisa kalian pakai, mau belanja, mau ngapain gitu bisa. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah memperhatikan dari awal sampai akhir wawancara kita terhadap narasumber kita dari Kampus Merdeka Bank Indonesia.
Nah, buat teman-teman Sobat Rupiah yang mempunyai keinginan untuk mendaftar, ayo silakan kita tunggu di Bank Indonesia, dan mungkin tips dan trik yang sudah diberikan oleh kakaknya bisa diimplementasikan untuk keberhasilan teman-teman. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pantun lagi nih buat Sobat Rupiah. Apa Apa tuh, tuh? Natasha? Nasi jingle khas Bali. Cakep. Lebih enak dimakan pas sarapan. Cakep. Yuk daftar KMBI untuk mengasah diri demi masa depan. Yeay, sampai jumpa Sampai di jumpa di KMBI 5 Bali ya. Di Bali ya. Jangan lupa pilih Bali.